Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Gipari dari CIBIL 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cost and benefit pada proyek yang telah dipilih pada mata kuliah MPSI. Silahkan disimak penjelasannya. Pada informasi sebelumnya yang telah dibahas, maka berikut ialah perhitungan analisis biaya dan manfaat atau manfaatnya. Pada rincian biaya dan manfaat, itu dihitung dari tahun ke-0 sampai tahun ke-3. Rincian biaya yang pertama itu biaya pengembangan. Pada tahun ke-0, biaya pengembangannya itu ialah hardware, software, dan kebutuhan lainnya. Pada hardware itu 10.500.000, pada software 15 juta, dan juga kebutuhan lainnya itu 7 juta, sehingga memakan total biaya 32.500.000. Pada tahun ke-1, masuklah biaya operasi atau biaya operasional atau pemeliharaan ialah 2 juta, maka total biaya 2 juta. Tahun kedua 3 juta, maka total biaya 3 juta. Tahun ketiga 4 juta, maka total biayanya 4 juta. Rincian manfaat. Yang pertama manfaat wujud, yaitu 1.250.000 pada tahun ke-1, pada tahun kedua 2 juta rupiah, pada tahun ketiga 2.500.000. Kemudian peningkatan efisiensi pada tahun pertama, tahun ke-1 1.250.000, pada tahun kedua 1.500.000, pada tahun ketiga 2 juta. Maka total wujud ialah 2.500.000 pada tahun pertama, 3.500.000 pada tahun kedua, 4.500.000 pada tahun ketiga. Kemudian manfaat tak wujud, yaitu peningkatan moral karyawan, yaitu 1.500.000 pada tahun pertama, pada tahun kedua menjadi 2.500.000, pada tahun ketiga 3 juta. Peningkatan kepuasan kerja karyawan, pada tahun pertama 2.500.000, pada tahun kedua 1.500.000, pada tahun ketiga 2 juta. Peningkatan proses penilaian karyawan, pada tahun pertama 3.500.000, pada tahun kedua 3.500.000, pada tahun ketiga 4.500.000. Peningkatan pengambilan keputusan, pada tahun pertama 2 juta, pada tahun kedua 3 juta, pada tahun ketiga 4.500.000. Maka total tak wujud pada tahun pertama 8 juta rupiah, pada tahun kedua 11 juta, pada tahun ketiga 16 juta. Total manfaatnya ialah 10 juta pada tahun pertama, 14.500.000 pada tahun kedua, dan 20.500.000 pada tahun ketiga. Maka proses atau selisih TM total manfaat dan total biaya ialah pada tahun pertama 8 juta, pada tahun kedua 11.500.000, pada tahun ketiga 16.500.000. Kemudian kita masuk ke analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu 32.500.000. Proses pada tahun pertama yaitu 8 juta. Sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 24.500. Proses pada tahun kedua yaitu 11.500.000. Sisa biaya sistem pada tahun kedua ialah 13 juta. Maka dari itu sisa sama dengan 13 juta dikali 1 tahun, yaitu sama dengan 0,53 per tahun. Maka 24.500.000. Sehingga payback sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detail adalah 2,53 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas break even point pada waktu 2,53 tahun, yang dimana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Yang kedua, analisis return on investment (ROI). Dengan metode ini, persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 yaitu 32.500.000, biaya pengadaan sistem tahun pertama yaitu 2 juta, biaya pengadaan sistem tahun kedua 3 juta, dan biaya perawatan sistem pada tahun pertama 2 juta, biaya perawatan sistem pada tahun kedua 3 juta, biaya perawatan sistem pada tahun ketiga 4 juta, dengan total biaya 41.500.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat, total manfaat pada tahun pertama yaitu 10 juta,
Total manfaat pada tahun kedua 14.500.000, total manfaat pada tahun ketiga 20 juta. Maka total manfaat keseluruhan ialah 45 juta. Rumusan ROI ialah ROI sama dengan 45 juta dikurang 41 juta 500.000 dikali 100%. Maka 8,43%. Artinya, sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 8,43% sehingga sistem layak digunakan. Ketiga, analisis net present value (NPV). Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, perhitungan nilainya dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV sama dengan min 32.500.000 ditambah 8 juta ditambah 11.500.000 ditambah 16.500.000 dengan rumus 1 ditambah 0,1 kuadrat ditambah 1 tambah 0,1 kuadrat pangkat 2 plus 1 ditambah 0,1 kuadrat pangkat 3 dengan NPV sama dengan 2,714718. Dengan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 9.855.784 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Metode tingkat pengambilan internal IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang diskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan 2.714.718 nilai NPV positif. I2 sama dengan 15%, maka NPV sama dengan 32.500.000 ditambah 8 juta ditambah 11.500 tambah 16.800, maka NPV kedua ya sama dengan min 6.017.234 nilai NPV negatif. IRR sama dengan 10% ditambah 15% dikurang 10% dikali 2.714.718. Maka IRR sama dengan 10% ditambah 5% kali 2.714.718. Sehingga 2.714.718 dikurang min 6.017.234 perak. Sama IRR sama dengan 10% ditambah 1.357.359%. IRR sama dengan 10% sama dengan 8.731.95 perak. IRR sama dengan 10% ditambah 0,15% sama dengan 10,15%. IRR 10,15% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,15% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Mendengarkan penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.